Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin akhirnya kembali mendapatkan rally yang lumayan signifikan. Sebenarnya ini juga udah sesuai dengan yang saya sampaikan di video kemarin, bahwa saya pribadi secara short term itu akan bullish karena beberapa hal yang sudah saya jelaskan di video kemarin. So, untuk teman-teman yang mungkin sempat ambil posisi karena menonton video saya kemarin, selamat, harusnya kalian sudah mencapai target kalian. Jadi kalian mungkin udah bisa start untuk taking profit, atau mungkin kalian bisa menggeser stop loss kalian ke arah entry, terserah kalian mau yang mana. Dan kita bakalan bahas tentunya dari segi price action apa yang kira-kira bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Dan juga ada sebuah berita yang menurut saya hari ini hangat diperbincangkan, yaitu soal insider BlackRock yang menyatakan bahwa harusnya spot Bitcoin ETF itu tidak lama lagi akan di-approve. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita langsung bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 1,59%. Nah, di top 10 coin sendiri juga bukan dominan, tapi semuanya hijau. Satu doang yang merah, yaitu adalah Tron atau TRX. Sisanya mengalami kenaikan sebesar 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana, teman-teman, dengan kenaikan 5% menuju 24,28 dolar. Satu-satunya yang merah itu adalah Tron dengan penurunan 0,37%. Ya, ini mungkin tidak terlepas juga karena kasus Huobi yang sampai sekarang masih simpang siur, yang juga sebenarnya hari ini kita bakalan bahas sedikit update beritanya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, dengan adanya pergerakan Bitcoin yang lumayan signifikan dalam 24 jam terakhir, jika kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu yang cenderung volumenya sangat kecil, ya at least 24 jam terakhir lumayan menarik lah pergerakannya. Dan itu sudah cukup untuk menghasilkan likuidasi sebesar 82 juta dolar, teman-teman. Tidak mengherankan, 78,87%-nya itu datang dari arah short. Sehingga kita juga bisa simpulkan sedikit banyak kenaikan yang diperlihatkan oleh Bitcoin itu didukung oleh semacam short squeeze juga. Tetapi hal yang membuat saya kemudian sedikit khawatir adalah kalau misalnya kita melihat liquidation map sekarang di 7 harian, maka kita bisa melihat untuk titik likuidasi dari arah short itu sudah tidak lagi terlalu banyak, teman-teman. Kita mungkin hanya bisa melihat sampai ke sekitaran area 31 ribuan. Oke, itu udah maksimum. Sisanya likuidasinya tidak lagi terlalu besar. Yang menumpuk itu justru di arah 27.700 hingga ke kurang lebih 29.600-an dolar. Sehingga ini kembali memunculkan pertanyaan, apakah lagi-lagi market maker akan mencoba untuk mendorong ke bawah harganya untuk meliquid orang-orang yang berada di sini. Ya, sebenarnya teman-teman, yang kita harapkan yang paling ideal itu adalah kalau ternyata kita melihat kenaikan yang terjadi di Bitcoin yang lumayan signifikan, itu kita maunya didukung oleh pembelian di spot, bukan kenaikan yang dihasilkan oleh orang-orang yang kemudian melakukan long tetapi menggunakan leverage. Dan untuk sementara kita masih melihat sepertinya masih banyak sekali memang orang-orang yang mencoba untuk mendebak-debak di mana bottom dari koreksi kali ini dengan cara menggunakan long dengan leverage yang cukup tinggi. Sehingga ya sekali lagi, kalau teman-teman termasuk salah satu yang menggunakan leverage, perlu kalian ketahui kita sekarang itu walaupun mendapatkan pergerakan yang lumayan signifikan, tapi kita masih berada di dalam sebuah range. Oke, kita masih belum keluar dari masalah gitu loh. Jadi kalian masih harus hati-hati. Kalaupun kalian mempunyai trading setup, pastikan kalian mengerti cara memanage posisi tersebut. Dalam artian kalian harus menerapkan risk management yang baik. Dan juga carilah potensial setup dengan risk to reward ratio yang besar. Oke, kalau misalnya kalian tidak menemukan hal tersebut, mending skip dulu aja, teman-teman. Daripada sekali lagi kalian menghilangkan semua profit yang sudah kalian kumpulkan selama berbulan-bulan terakhir. Jadi ini yang pertama, teman-teman. Yang kedua, Tron's Justin Sun reassures crypto community that Huobi Exchange is solvent. Jadi ini sebenarnya mengingatkan ke saya, teman-teman, dengan apa yang terjadi di FTX kemarin. Walaupun saya tidak menyatakan ya bahwa Huobi akan berakhir persis dengan FTX, saya tidak menyampaikan hal tersebut, tapi saya masih ingat dengan jelas 1 minggu sebelum FTX menyatakan mereka bankrupt,
Sam Bankman-Fried itu menyatakan bahwa mereka fine-fine saja, teman-teman. Bahkan sama sekali tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Dan saya sudah sampaikan bahwa itulah memang tugas mereka untuk tidak menciptakan semacam kepanikan. Karena kalau misalnya sampai panik, dan semua orang berebut mengeluarkan asetnya dari exchange mereka, ya mereka otomatis bakalan bankrupt, teman-teman. Maka kalau misalnya kalian mau cari tahu kebenaran dari persoalan seperti ini, katakanlah ada rumor bahwa sebuah exchange sedang bermasalah, kalau bisa jangan cari tahu dari omongan pejabat tinggi dari exchange tersebut. Karena ya pasti mereka akan ngomongkan hal yang baik gitu. Kita harus cari yang independen, yang memang benar-benar melakukan analisa secara independen, dan itu yang harus kita pantau, bukan dari orang-orang seperti Justin Sun atau SBF yang tentunya akan ngomong baik-baik gitu, manis-manis, supaya orang-orang nggak panikan. Dan selain dia memberikan semacam apa ya, garansi lah gitu, kasih tahu oh nggak apa-apa kok, Huobi masih aman-aman saja, dia juga melakukan suntik dana, teman-teman, ke dalam exchange Huobi sebesar 200 juta dolar. Ya mungkin sekali banyak hanya untuk menunjukkan bahwa saya aja masih percaya gitu dengan Huobi dengan menyuntik sebesar kurang lebih 200 juta dolar. Tetapi sekali lagi teman-teman, yang menjadi permasalahannya adalah dalam beberapa bulan terakhir kita melihat memang banyak sekali outflow besar-besaran terjadi di Huobi. Artinya banyak orang yang kemudian mengeluarkan asetnya dari Huobi sehingga asetnya terus-menerus tergerus. Nah, sekarang ada spekulasi bahwa Huobi itu asetnya tidak lagi mampu untuk membayar kewajiban mereka. Sehingga ada rumor bahwa mereka insolvent. Maka untuk teman-teman sekali lagi yang masih mempunyai asetnya di Huobi, kalaupun masih pengen tetap pakai Huobi, at least untuk sementara geserlah dulu aset kalian ke exchange yang lain sampai benar-benar clear masalahnya dan memang sudah benar-benar kalian tahu bahwa rupanya memang Huobi fine-fine saja, baru kembalikan asetnya ke dalam Huobi. Bagi saya tidak ada alasan kenapa teman-teman itu harus tetap stay di Huobi dalam keadaan seperti ini. Kenapa kalian harus ambil resiko sedangkan yang namanya exchange itu sekarang banyak sekali, teman-teman. Oke? Dan kalian tinggal pilih saja. Ada namanya Binance, ada namanya OKX, ada namanya Bybit, ada namanya Coinbase. Banyak sekali teman-teman yang bisa kalian jadikan opsi. Atau kalian mau decentralized wallet, terserah kalian. Tetapi kalau misalnya sudah ada rumor-rumor seperti ini, bagi saya tidak worth it untuk kita ambil resiko, mending kita keluarin saja. Jadi kemarin saya sempat membaca ada pertanyaan muncul di kolom komentar, jadi kasus Huobi gimana kok kelanjutannya? Untuk sementara belum ada sesuatu yang clear yang menurut saya bisa saya sampaikan ke kalian soal Huobi, semuanya masih dalam bentuknya rumor, oke? Tetapi saya cuma pengen pesan aja, kalau masih punya aset, mending digeser aja deh teman-teman, nggak usah ambil resiko, oke? Namun, selain berita negatif soal Huobi, sebaliknya juga ada berita positif, yaitu adalah BlackRock Insider say Bitcoin ETF is likely 6 months away. Jadi, katanya nih ada insiders BlackRock yang menyampaikan bahwa spot Bitcoin ETF, ini adalah tweetnya, teman-teman. Jadi, ada sebuah artikel, di sini adalah katanya sih yang disampaikan oleh salah satu insider BlackRock. It's a big deal. It's a big deal because both our contracts from in the Invesco side and from the BlackRock side gets you to think that this is a question of when, not if. Jadi ini adalah kata kunci pertama, teman-teman, bahwa menurut insidernya di sini, pertanyaannya sekarang bukan apakah bakalan di-approve atau tidak, tetapi justru pertanyaannya adalah kapan yang bakalan di-approve. Jadi dia sangat yakin bahwa bakalan di-approve, cuma pertanyaannya kapan. That the outside window, this is probably 6 months. And so you're kind of your 4 to 6 months if you had to put a pin detail on the donkey audit. Jadi prediksi dia, teman-teman, bahwa 4-6 bulan dari sekarang harusnya kita bisa melihat akan ada spot Bitcoin ETF yang di-approve. Sekali lagi, ini akan menjadi salah satu mungkin berita yang paling besar
dalam beberapa tahun terakhir. Setelah terakhir mungkin kita melihat Elon Musk yang kemudian menyatakan mereka menerima pembayaran melalui Bitcoin. Kemudian El Salvador menyampaikan bahwa mereka menjadikan Bitcoin sebagai sebuah legal tender. Itu menciptakan headline yang cukup besar. Kemudian juga kita tahu BlackRock dan kawan-kawan juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan penambangan Bitcoin. Dan kali ini, kalau misalnya ternyata di-approve, ini akan menjadi salah satu berita terbesar menurut saya dalam beberapa tahun terakhir. Dan tentunya ini akan membuka keran uang yang sangat besar, terutama uang-uang institusi untuk masuk ke cryptocurrency, khususnya di Bitcoin. Dan sekali lagi, berbahagialah kalian kalau sudah sampai mampu berinvestasi mulai dari sekarang. Oke? Karena kemungkinan mayoritas orang-orang yang lain baru akan masuk ke Bitcoin kemungkinan ketika Bitcoin itu sudah kembali ke all-time high, Bitcoin sudah di mana-mana, mungkin sudah diterima massal, dan mereka adalah pembeli yang termasuk cenderung sudah telat gitu. Yang baru invest ketika itu mungkin sedikit telat karena kemungkinan gains yang bakalan dihasilkan pada saat itu tidak akan lagi sebesar jika dibandingkan kita-kita yang sudah invest mulai dari sekarang. Gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu gampang untuk kemakan rumor, teman-teman. Kemudian kalian harus panic selling Bitcoin kalian. Karena untuk sementara Bitcoin terlihat cukup baik secara fundamental. Oke, jangan sampai kalian tertipu oleh para media yang menyampaikan Bitcoin itu scam, Bitcoin bakalan ke nol. Ya sebenarnya bukan berita baru, itu udah lagu lama, dan setiap kali kita masuk ke bear market, kaset itulah yang kemudian diputar kembali gitu, bahwa Bitcoin bakalan ke nol, Bitcoin bakalan ke scam, nge-scam gitu ya, atau Bitcoin adalah Ponzi dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya Bitcoin terus-menerus membentuk all-time high yang baru. Begitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Teman-teman, sebelum masuk ke chart, saya pengen kasih ke kalian satu dulu video sponsor yang pengen lewat satu ini. Kalian selalu ragu ketika mau membuka posisi karena trading plan kalian ambigu. Kalian sering juga membiarkan emosi kalian mengambil kontrol ketika kalian masuk ke sebuah posisi. Apakah kalian korban dari semua hal yang baru saja saya sebutkan, yang menyebabkan kemudian hasil trading kalian kurang memuaskan? Jika memang benar, kemungkinan Chart Prime bisa menjadi salah satu solusi untuk kalian. Karena teman-teman, di sini mereka menyediakan jasa indikator yang bisa kalian pakai dan ditenagai oleh algoritma sehingga mereka bisa memberikan beberapa fitur yang akan saya jelaskan di sini. Kalau saya pribadi setelah melakukan beberapa trial dan error, akhirnya saya temukan satu teknik yang saya sukai dan tidak ambigu sama sekali, teman-teman. Saya akan jelaskan apa itu, tapi pada intinya Chart Prime merupakan salah satu platform yang menyediakan jasa di mana dia menyediakan beberapa indikator yang bisa kalian pakai, di antaranya Market Dynamic Pro, Market Oracle Pro, dan juga Prime Oscillator Pro. Kalau yang kalian lihat di layar ini, dua yang saya pakai, Market Oracle Pro dan juga Prime Oscillator Pro. Dengan settingan, kalau Market Oracle Pro itu adalah saya settingnya untuk signal mode-nya itu trend plus reversal. Dan juga di sini saya checklist reversal up dan juga reversal down. Sisanya tidak ada saya ubah settingannya. Tetapi kalau misalnya kalian pengen yang lain, di sini settingannya sangat banyak. Jadi kalian bisa lakukan trial dan error sembari mencoba kira-kira setup atau cara trading mana yang paling cocok untuk kalian. Nah, kenapa saya katakan ini bisa menyelesaikan masalah di mana kalian tidak akan ambigu ketika mengambil posisi? Karena di sini mereka langsung akan print di chart. Misalnya saya ambil teknik reversal, padukan antara teknik reversal di sini dan juga Prime Oscillator Pro, di mana saya hanya akan masuk ke sebuah posisi apabila mereka memberitahu saya ada indikasi akan ada reversal, tetapi saya tambahkan juga dengan confluence apabila Prime Oscillator Pro di sini menunjukkan area overbought atau oversold, atau yang ketiga ada divergence. Contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya adalah di sini. Jika teman-teman perhatikan, kita di sini mendapatkan ada indikasi reversal, disertai juga Prime Oscillator Pro itu menunjukkan area oversold. Jadi saya mempunyai dua alasan sekaligus kenapa saya bisa aja melakukan long di sini, dan kalau misalnya kalian masuk di sini hasilnya ternyata adalah profit. Tetapi jika teman-teman perhatikan yang di sini ada indikator juga reversal di sini. Tetapi jika Prime Oscillator Pro di sini tidak menunjukkan area oversold,
maka saya tidak akan masuk ke posisi tersebut. Sehingga ini tidak ambigu, teman-teman. Kalian cukup melihat dua konfirmasi ini dan kalian bisa masuk. Dan kalian bisa backtest strategi ini ke chart kesayangan kalian. Kalau saya lebih senangnya itu mungkin di gold. Contoh berikutnya di sini, teman-teman. Kita kembali melihat ada indikasi reversal dan juga indikator menunjukkan area oversold. Di sini kalian bisa overbought, sorry. Kalian bisa perhatikan. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah kita reverse dan harusnya kalau kalian masuk di sini, kalian bisa menghasilkan cuan yang lumayan banget. Dan di sini juga sama, teman-teman. Kalau kalian lihat, ini juga saya akan masuk ke posisinya. Kenapa? Karena di sini memang kita tidak overbought, tetapi ada indikasi divergence, di mana kalian bisa melihat ada ditandai dengan garis merah di sini. Kalau di bawah, divergence-nya akan ditandai dengan garis biru atau hijau. Kalau biru itu berarti menandakan ada divergence yang berkelanjutan. Kalau hijau berarti ada satu divergence di sini. Jadi, teman-teman, kalian bisa memadukan berbagai cara yang disediakan oleh chart prime di sini, yang kebetulan juga lagi ada akan diskon 30% apabila kalian mendaftar dan juga bertransaksi dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi kalau misalnya kalian berlangganan dan kalian menggunakan link tersebut, kalian akan dapat diskon spesial 30% untuk mendapatkan berbagai indikator yang menurut saya akan membantu kalian untuk dapat trading lebih baik. So, kalau misalnya tertarik, langsung aja cek di kolom description box di bawah. Kita lanjut ke videonya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba, link untuk pendaftaran, atau kalian mau trial, atau kalian mau bertransaksi, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai langsung aja dari 15 minute chart. Kenapa? Teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video kemarin, apabila teman-teman melihat ada dua indikasi di sini, harusnya kalian cenderung juga berada di kubu yang sama dengan saya, yaitu adalah bullish untuk short term. Kenapa? Karena kemarin saya sampaikan ada dua indikasi yang menunjukkan bahwa kita sepertinya sedang mendapatkan ada buying pressure. Pertama, kita membuat V-shape recovery. Oke, yang kedua, pergerakannya cenderung cukup impulsif di sini. Dan juga kita membuat semacam fake out. Yang bisa saya asumsikan juga para market maker itu sedang menjemput liquidity dulu sebelum pada akhirnya kita kembali naik ke atas. Jadi ada beberapa indikasi yang menunjukkan ke arah bullish. Dan juga kita mendapatkan ada semacam konsolidasi di sini. Dan saya sampaikan ketika breakout, teman-teman, ini kemungkinan akan bisa menjadi setup untuk kalian kalau misalnya ternyata kalian merupakan trader dengan profil resiko yang high risk. Dan kalau misalnya kalian masuk ketika retest di sini, maka harusnya antara kalian sudah melakukan take profit sekarang, oke, karena target terakhir kita memang sebenarnya adalah di sekitaran area high terakhir. Kalau misalnya kalian belum take profit dan merasa Bitcoin bakalan move atau naik lebih jauh, ya minimal lah saran saya sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Jangan mengambil resiko terlalu tinggi dalam keadaan market yang sideways seperti ini. Secara overall, teman-teman, kita masih cenderung dalam keadaan sideways. Kalau misalnya kita lihat dari time frame yang besar di daily, ya kita masih cenderung sideways di sini. Belum ada alasan bagi kita untuk kemudian menyampaikan Bitcoin sudah pasti menyelesaikan koreksi kali ini dan kita akan kemudian ke high yang baru. Walaupun tentunya chance hal tersebut terjadi itu ada gitu. Nah, kalau kita lihat dari daily sekarang, maka ada sebuah area yang menurut saya stand out, teman-teman. Yaitu adalah di sekitaran area 29.700 sampai ke 29.500-an di sini. Ini adalah sebuah area di daily. Yang kalau kalian perhatikan sebelumnya itu selalu menghasilkan semacam rejection antara menjadi support atau resistance di sini. Maka jika kita bisa melihat daily chart itu kemudian closing di atas area ini dan mungkin terkonsolidasi selama beberapa hari, at least 1-2 hari, bagi saya itu adalah tanda bagi dari market bahwa Bitcoin masih pengen menuju ke harga yang lebih tinggi. Target berikutnya di mana? Target berikutnya terdekat adalah di atas area ini. Di atas area 30.400-an yang sudah saya sampaikan juga di beberapa video yang lalu, karena kemungkinan akan banyak sekali tumpukan stop loss di sekitaran area di sini. Oke.
Kalau ini berhasil kita lewati dan daily juga kemudian closing di atas area tersebut, next target tentunya sudah ada di area high terakhir di 31 ribuan. Dan kalau ini kita mampu jebol, tentunya kita akan masuk ke area high yang baru. Tetapi untuk sementara kita masih perlu mendapatkan bukti lebih banyak untuk menyatakan bahwa Bitcoin sudah menyelesaikan koreksi kali ini. Dan mungkin sebagian juga merasa, kok ini juga bisa jadi double bottom. Oke, tapi double bottomnya juga sekali lagi baru akan valid kalau misalnya kita break dari neckline-nya di sini, teman-teman. Oke, jadi kalau untuk short term, gitu ya, untuk teman-teman yang sudah misalnya terlanjur mempunyai posisi long dan belum sama sekali melakukan take profit, saran saya minimal geserlah stop loss-nya ke arah entry. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian yang belum punya posisi sama sekali, maka ini bagi saya bukan saat yang ideal untuk kembali masuk ke arah long. Kecuali teman-teman, kecuali yang kita lihat adalah kita mampu sekali lagi untuk jebol di atas area yang tadi saya sampaikan di sini. Ini adalah areanya teman-teman, yang sampai sekarang belum mampu kita reclaim. Kalau kalian lihat nanti daily sudah closing di atas area di sini, kalian mungkin bisa zoom in ke time frame yang lebih kecil, katakanlah di 1 hour atau 15 minute chart untuk menemukan semacam bullish continuation pattern. Dan kalau misalnya kalian nekat untuk masuk, ini adalah setup berikutnya untuk kalian. Tapi kalau misalnya hal tersebut tidak terjadi, saya sangat amat tidak menyarankan teman-teman untuk long di sini. Kenapa tidak disarankan? Karena berarti sekarang kalian long di area resistance. Oke, jadi itu tidak make sense bagi saya. So, teman-teman kalau misalnya yang mau mencari setup lagi, itu saran saya tunggulah dia udah reclaim lagi di atas area 30 ribuan di sini. Consolidate, atau membuat semacam konsolidasi. Dan ini akan menjadi pertanda bagi kalian untuk kembali mencari setup. Nah, invalidasinya apa kok? Kalau ternyata, teman-teman, Bitcoin itu tidak mampu hold di atas area 29.500 di sini. Oke, alias kita kembali closing di bawah area itu. Kita kembali closing di bawah area 29.500. Bagi saya, ini adalah pertanda dari market bahwa kita akan sekali lagi nge-retest ke area low terakhir di area 28.700-an sampai 28.600-an di sini. Oke, karena bisa saja kita sudah menyelesaikan koreksi di sini berupa dua wave, teman-teman. Dan kita bisa aja membuat lagi low baru. Jadi clue-nya sesimpel itu bagi saya. Kalau misalnya kita terkonsolidasi selama cukup lama di atas area ini, itu adalah sebuah pertanda yang baik. Saya sebenarnya lebih prefer kalau kita konsolidasinya di atas area 29.700-an di sini. Oke, kalaupun kita mendapatkan ada hal semacam ini, kita konsolidasi kemudian naik lagi dan kemudian konsolidasi di sekitaran area di sini. Ini bisa teman-teman manfaatkan kalau ternyata memang ada bullish continuation pattern yang tercipta. Tapi, kalau ternyata dalam beberapa jam ke depan atau mungkin dalam besok atau lusa kita kemudian melihat Bitcoin kembali reclaim di bawah area 29.500, bagi saya itu adalah pertanda bahwa yang kita lihat di sini adalah hanya semacam koreksi belaka dan kita akan kemungkinan menuju lagi ke low yang baru. Oke, so itu aja yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Untuk short term, kalau misalnya kita perhatikan dari segi price action, memang masih menunjukkan sedikit ke arah bullish, teman-teman. Saya sebenarnya masih expect akan ada satu push lagi ke bawah sebelum pada akhirnya kita akan kembali mencoba untuk rally ke atas. Rally-nya kemungkinan akan kembali minimal ke area 30 ribuan dolar. Dari sana kita baru akan lihat lagi untuk clue berikutnya. Apakah kita mampu konsolidasi di atas area tersebut dan closing daily candle akhirnya di atas area tersebut. Kalau iya, itu akan menjadi sebuah berita yang sangat baik. Kalau misalnya tidak dan kita kembali reclaim di bawah area 29.500, saya justru akan cenderung lebih ke arah bearish. Oke, jadi untuk kalian yang sudah sempat masuk, selamat. Harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan. Kalau misalnya yang belum sempat masuk, tunggulah lagi setup berikutnya. Dan kalau misalnya yang sudah lakukan take profit, ya sudah, tunggu lagi. Tidak usah buru-buru kembali masuk ke market. Tunggulah lagi setup berikutnya yang menghasilkan RR yang baik, baru kalian kembali akan masuk. Oke, karena kalau kalian long di sini, kalian berpotensi menghadapi area resistance yang sangat kuat, dan menurut saya itu kurang bijak. Oke, so itu aja untuk video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye.